Perkenalkan, nama saya Rinta Herawati SPD, asal sekolah SDN 169 Oku, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta, kelompok 8, kelompok kecil kelompok A, akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan topik rantai makanan, fase C kelas 5, dengan model pembelajaran problem based learning dengan media bantuan audio visual animasi. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi kalau hari ini sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita belajar, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai, beri hormat. Good morning. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dika. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Dika tidak masuk hari ini? Jatuh. Oh, kemarin jatuh ya. Ya kita doakan semoga Dika tidak apa-apa dan bisa beraktivitas kembali ya. Nanti yang dekat rumahnya tolong dijenguk ya. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita yaitu Indonesia. Ibu berdiri sedang bersusah hati. Nah, bagus. Kita sudah berdoa, lalu kita sudah bernyanyi. Di dalam lagu tadi ada hutan, sawah, gunung, dan lautan. Itu adalah kekayaan Indonesia. Perlu kita jaga? Perlu. Nah, kalau perlu, Bunda mau tanya. Kemarin, Bunda itu pergi ke suatu tempat. Pernahkah kalian pergi ke sawah, anak-anak? Pernah. Ada orang tuanya yang punya sawah? Punya, ada. Ya, bagus. Jadi pernah ke sana ya? Bunda mau tanya, makhluk hidup apa saja yang kalian temukan di sawah itu kira-kira? Padi, betul. Belalang ya. Tikus, ular, burung hantu, elang, jamur. Ya, banyak ya makhluk hidup di sana. Ya. Lalu yang kedua, Bunda mau tanya, bagaimana sih caranya makhluk hidup itu tetap hidup dan berkembang biak? Supaya dia bisa tetap hidup dan berkembang biak itu bagaimana caranya? Angkat tangan. Ya, jawaban? Makan ya. Jadi makhluk hidup itu bisa hidup dan berkembang biak itu apabila makan. Tetapi permasalahan kita hari ini, kita yang akan kita pelajari, yaitu tadi sudah dibaca ya, rantai makanan. Di sana tidak hanya sekedar makan. Nah, kalian nanti akan mengetahui bahwa makhluk hidup itu tidak hanya sekedar makan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? IPA sebelumnya? Ekosistem. Rantai makanan itu terdapat dalam sebuah ekosistem. Lalu, apa sih manfaatnya hari ini kita belajar tentang rantai makanan? Kita nanti akan memahami bagaimana makhluk hidup itu bisa tetap tumbuh, hidup, berkembang biak di dalam sebuah ekosistem yang terjaga dan dilestarikan. Seperti itu. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa? Yang pertama, Bunda mau kalian itu berdiskusi. Lalu mengamati gambar nanti yang Bunda video animasi yang Bunda tayangkan. Lalu yang ketiga, kalian mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Lalu yang terakhir, Bunda berharap dalam penugasan kalian nanti mampu. Yang pertama,
mengklasifikasikan peranan makhluk hidup. Lalu yang kedua, menganalisis peranan makhluk hidup. Lalu yang ketiga, menyimpulkan peranan makhluk hidup itu sendiri. Dan yang terakhir, nantinya kalian dapat memecahkan masalah yang terkait dengan rantai makanan dan peranan makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Paham, anak-anak? Paham. Lalu langkah kegiatan kita hari ini apa saja supaya kalian dapat memecahkan masalah tentang apa sih peranan makhluk hidup dalam tadi yang dilihat di sawah tadi, contohnya ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian nanti memirsa video animasi yang Bunda tayangkan. Perhatikan, amati baik-baik. Lalu yang kedua, kalian akan Bunda bagi kelompok-kelompok. Kemarin sudah ya Bunda fasilitasi ya untuk berkelompok 5-5, ada 4 kelompok ya. Lalu setelah itu kalian harus berdiskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah yang nanti akan Bunda bagikan di LKPD-nya. Setelah itu kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Ya, setelah mempresentasikan, kalian nanti yang terakhir harus dapat menganalisis dan mengevaluasi hasil materi kalian yang kalian dapat hari ini sesuai individu. Paham? Lalu yang selanjutnya kalian akan perhatikan video berikut ini. Ya, perhatikan. Yang ini tujuan pembelajaran yang akan kita inginkan ya. Tadi sudah Bunda jelaskan ya dengan langkah-langkahnya. Lalu yang selanjutnya tolong perhatikan. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah ke kebun jagung? Ke sawah sudah? Ke kebun jagung pernah nggak? Pernah. Punya ya orang tuanya, salah satunya kebun jagung ya? Iya, bagus. Pertanyaan Bunda kedua, ada makhluk hidup apa saja di kebun jagung itu? Tikus, jagung, burung hantu katanya, elang, ular, jamur. Ada yang lain lagi? Air. Nah, air makhluk hidup bukan, Nak? Air termasuk makhluk tak hidup. Ya nggak apa-apa. Ya, karena kita biasanya melihat air itu mengalir ya. Seakan-akan hidup. Padahal dia adalah komponen abiotik. Kemarin sudah kita pelajari. Komponen tidak hidup. Sekarang perhatikan lagi selanjutnya. Tadi disebutkan oleh teman kalian jagung. Di kebun jagung ya. Benar ada jagung. Lalu yang kedua ada apa tadi? Tikus, betul. Lalu yang ketiga tadi ada ular. Lalu ada burung hantu. Pernah lihat burung hantu? Pernah. Lalu yang selanjutnya adalah jamur. Jadi benar yang kalian sebutkan tadi. Ada jagung, lalu ada tikus, lalu ada ular, dan ada burung hantu, terakhir ada jamur. Sekarang perhatikan, bagaimana hewan dan tumbuhan di kebun jagung dapat tetap hidup dan berkembang biak sama dengan di sawah? Ya, Jovan? Makan, ya seperti di sawah tadi ya. Makan katanya, ya. Nah, sekarang kita akan pelajari, tidak hanya sekedar makan saja, dia bisa tetap hidup dan berkembang biak. Karena kadang-kadang cuma makan saja, makanannya apa? Yang dimakan apa? Apakah sama? Perhatikan. Hai, aku Didi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian dalam rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan tanpa saling hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Nah, jadi sekarang kita dapatkan tadi ada jagung, tikus, ular, dan jamur. Nah, kalau ada itu, kita akan perjelas. Tadi saling makan ya di videonya ya. Videonya saling makan dan dimakan. Nah, peristiwa makan dan dimakan itulah antar sesama makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu
gunanya untuk memenuhi energi mereka. Jadi nggak sekedar makan ya, memenuhi energi yang dibutuhkan. Itulah yang disebut rantai makanan. Jadi apa rantai makanan? Iya, jadi rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup dalam sebuah ekosistem untuk mendapatkan energi. Supaya hidup tadi kata Jovan ya, betul, supaya tetap hidup. Sekarang perhatikan selanjutnya. Nah, menurut kalian loh ini ya, apakah makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran yang sama? Contohnya di kebun jagung tadi. Apakah sama peran mereka? Enggak. Enggak sama. Sekarang pertanyaan Bunda. Kalau tidak sama, coba perhatikan. Apakah ular makan jagung? Tidak. Ya. Tidak, jadi ya. Lalu, apakah tikus makan burung hantu? Tidak. Tidak ya. Lalu, nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing seperti tadi. Bahwa tidak benar tadi, apa tadi? Ular makan jagung. Ular tidak makan jagung. Ya, tidak bisa kita rubah-rubah seperti itu. Ya, jadi ada perannya masing-masing. Yang makan jagung bukan ular. Ya, sekarang perhatikan. Lalu di dalam rantai makanan itu yang akan kita bahas perannya apa saja yang dapat kita temui. Tahu? Tidak tahu? Tidak, kita bahas sekarang. Ya, yang pertama, anak-anak adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi cahaya dari matahari dan karbon dioksida, yakni tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi, hanya tumbuh-tumbuhan hijau yang menempati peran sebagai produsen. Kenapa? Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri yang disebut apa? Masih ingat kelas 4? Fotosintesis. Oh, iya, benar Ari, fotosintesis dengan klorofil zat hijau daunnya dengan bantuan sinar matahari tumbuhan itu membuat makanannya sendiri sehingga dia disebut produsen. Kalau di kebun jagung tadi produsennya siapa? Jagung. Kita lihat. Ya, jagung ya. Lalu yang kedua, peranannya disebut konsumen tingkat 1. Perhatikan. Jadi yang pertama produsen, lalu yang kedua adalah konsumen tingkat 1. Siapa konsumen tingkat 1? Perhatikan. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Jadi makhluk hidup itu kalau nggak ada makhluk hidup yang lain mati gitu maksudnya. Ya, yang ini membutuhkan tumbuhan. Ya, kalau nggak ada tumbuhan dia mati karena nggak ada makanannya. Ya. Lalu karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri, jadi hewan konsumen 1 itu tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Biasanya konsumen itu ada beberapa tingkatan, ada pertama, kedua, dan sebagainya. Yang kita bahas adalah konsumen 1. Ditempati oleh herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Jadi hewan-hewan yang makan tanaman, tumbuhan. Kalau di kebun jagung tadi contohnya apa? Tikus. Benar nggak? Nah, ada tikus ya. Lalu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini adalah organisme yang menempati urutan tingkat selanjutnya. Disebut konsumen 2 atau konsumen sekunder ya. Kedua itu atau sekunder. Nah, umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora. Masih ingat? Hewan karnivora di kelas 4. Semester 1 juga sudah kita bahas. Hewan pemakan daging. Jadi hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Yang tadi di kebun jagung apa yang makan daging? Ular. Lalu selanjutnya, konsumen yang selanjutnya adalah konsumen puncak. Di sini setiap ekosistem berbeda ya nak. Kalau ini ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak. Di tempat lain bisa terjadi konsumen puncaknya itu setelah konsumen 3.
Ya, jadi bisa terjadi ada konsumen 1, 2, 3 baru puncak. Ada yang konsumen 1, 2 puncak. Konsumen 1, 2, 3, 4 baru puncak. Kenapa? Tergantung ekosistemnya, konsumen puncaknya berbeda-beda. Contohnya kalau di sini konsumen puncak adalah hewan karnivora atau omnivora. Jadi pemakan segalanya. Dia bisa hewan pemakan tumbuhan, juga hewan pemakan daging. Di sini disebut juga dia sebagai predator. Ya, dia puncak predator. Nggak ada yang memangsa dari hewan lain, nggak berani mangsa mereka. Kecuali diburu manusia habis, atau dia mati dengan sendirinya sakit, atau dia terluka, lalu kena bakteri, mati. Ya, jadi predator hanya bisa matinya seperti itu, habisnya seperti itu. Di ekosistem ini, contohnya apa puncaknya? Burung hantu. Yang terakhir, ditempati oleh pengurai. Ya, pengurai itu adalah makhluk hidup yang bangkainya mati membusuk diuraikan oleh dia. Nah, disebut juga decomposer. Nah, bakteri dan jamur contoh decomposer itu. Kalau tadi di kebun jagung, jamur ya. Nanti di tempat lain itu juga ada bakteri yang bisa membusukkan selain jamur. Paham? Nah, hasil penguraian dari decomposer ini akan berubah menjadi pupuk yang berupa tanah yang disebut humus. Biasanya kalian sering dengar ya humus ya. Tanahnya hitam berupa pupuk. Lalu tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Jadi berputar lagi. Pupuk tadi untuk memupuk tanaman di ekosistem supaya subur, supaya rantai makanan berlangsung selamanya. Sekarang pertanyaan Bunda, mau nggak kalian bermain game dengan Bunda? Bunda nanti perlu 6 orang bermain game. Perhatikan dulu tata caranya. Yang pertama, perhatikan gambar makhluk hidupnya dulu. Ya. Lalu yang kedua, memasangkan gambar ke lingkaran yang disediakan sesuai dengan peranannya, urutannya, jangan dibalik ya. Tadi kan sudah disebutkan produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak, dan pengurai. Jangan terbalik. Lalu yang ketiga, setelah memasangkan gambar, pasangkan juga peranannya. Siapa yang mau? 6 orang, berdiri. Ya, sini. Duduk. Ya, perhatikan rekan kalian akan bermain game dengan memasangkan gambarnya. Ya, yang pertama. Apa tadi pertama peranannya? Jagung. Sebagai Produsen. ya, letakkan. Ya, cari sekarang apa tadi? Nah, sebagai apa? Produsen. Ya, urutkan. Betul, bagus. Sudah pintar main ya. Beri tepuk tangan. Terima kasih ya sudah mau maju, sudah bisa mengerjakan. Suka nggak main game? Enak nggak main game dengan laptop? Enak, bagus. Jadi itu tadi adalah hasil kerja teman kalian, rekan kalian. Terima kasih, thank you ya. Jadi kalian memasangkan, beda ya kebun jagung yang pertama kita perhatikan tadi dengan yang barusan ya. Beda kan? Konsumen puncaknya di sini adalah elang. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bunda kemarin sudah mendiskusikan dengan kalian kelompok. Ya, kelompok kan? Bunda sudah bagi 5-5. Sudah bagus, pinter, sudah hari ini sudah bergabung dengan kelompoknya yang tidak sama. Ya, biasanya bukan ini ya kelompoknya ya. Ya, hari ini Bunda pasangkan dengan kelompok yang berbeda lagi. Supaya kalian bisa belajar. Bunda akan membagikan LKPD-nya. Setelah kalian duduk berkelompok dengan baik, Bunda bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan, diskusikan, lalu nanti presentasikan. Ingat, kerjasama. Ya, lalu selesaikan dengan ketentuan yang sudah kita
Sepakati ya. Nah, perhatikan dulu. Ini adalah petunjuknya. Coba dilihat. Ada nggak yang sama dengan di papan tulis? Dengan proyektor Bunda? Ada? Nah, perhatikan petunjuknya. Tulislah sekarang kelompok kalian. Kelompok kemarin Arif kelompok A, lalu Elis kelompok B, Fariha kelompok C, dan Jovan kelompok D. Silahkan ditulis kelompoknya. Lalu kelasnya. Terus tulis nama anggota kelompok kalian. Jika walaupun tidak masuk, ditulis ya Arif. Untuk mengerjakan itu berapa menit? 15 menit. Perhatikan waktunya itu. Berarti di angka 5 kalian harus sudah menyelesaikan LKPD. Itu yang pertama, perhatikan. Caranya lihat di belakangnya. Sekarang Bunda jelaskan petunjuknya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini untuk kelompok A dan B ya. Lalu urutkan makhluk hidup di atas sesuai dengan peranannya. Dengan menuliskan nama makhluk hidup tersebut dalam kolom di bawah seperti teman kalian bermain tadi. Paham? Sama kan? Lalu di bawahnya yang kedua, setelah itu sebutkan peranan tiap makhluk hidup tersebut pada kolom kiri. Sebutkan nama makhluk hidup dalam rantai makanan di atas pada kolom kanan. Jadi peranannya di kiri, nama makhluk hidupnya di kanan. Paham? Ya. Lalu selanjutnya kegiatan ketiga, karena 5 orang ya. Kegiatan ketiga perhatikan itu di bagian belakang, ya, lembar paling belakang ada seperti ini ya. Nah ini pertama lihatlah, guntinglah gambar dan tulisan di bawahnya, katanya di bawahnya ada tulisan, digunting ya. Nah digunting ya. Lalu setelah digunting dipasangkan. Ya, lalu tempelkan dengan tusuk gigi yang sudah kalian siapkan menggunakan lem. Ya. Lalu tancapkan pada papan yang disediakan. Nah, sekarang Bunda bagikan papannya. Nah ya, nanti ditancapkan di diorama ini. Ya, ditancapkan di dioramanya lidinya. Sesuai dengan urutan yang seperti kita bermain tadi. Ya, seperti kita bermain tadi. Ya, kerjasama ya. Ya, digunting. Rapi-rapi, lalu dilem di sini ya, dengan nama bawahnya. Ini walaupun kurang, nggak apa-apa ya, kerjasamanya. Nanti ketika maju, ketua kelas double ya, dengan punya temannya yang tadi tidak hadir karena sakit ya. Jangan lupa nanti ketika meletakkan di dioramanya, diurutkan, disesuaikan dengan jawaban kalian yang LKPD sudah dijawab. Jangan lupa juga kerjasamanya ketika menjelaskan. Jadi jangan sampai yang satu bicara, yang lainnya diam saja. Yang satunya bekerja, yang satunya tidak bekerja pun jangan. Semuanya bekerja. Nah, silakan kelompok A. Silakan ke depan kelompok A. Nggak apa-apa Lingga double karena Dika kurang enak badan ya. Jatuh kemarin. Silakan perhatikan ya. Kelompok B silakan menanggapi kalau ada jawaban teman kalian yang salah dan tidak sama dengan jawaban kalian. Ketua dan anggota semuanya bekerja sama melihat hasil LKPD-nya ya. Silakan, Arif. Kami dari kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami.
Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Lalu Ikan kecil dimakan oleh anjing laut. Anjing laut dimakan oleh hiu. Ya. Hiu dimakan oleh bakteri. Fitoplankton menempati produsen. Ikan kecil menempati peranan konsumen satu. Ya, lalu Anjing laut menempati konsumen 2. Hiu sebagai konsumen puncak atau Ya. predator. Bakteri sebagai produsen. Ayo, pengurai ya, bukan produsen ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Kasih kelompok B, silakan duduk. Beri tepuk tangan, Nak. Kami dari kelompok C akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Rantai makanan dalam ekosistem padang rumput adalah Rumput dimakan oleh kelinci. Lalu, Kelinci dimakan oleh ular. lalu, Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh jamur. peranan ekosistem dalam padang rumput yaitu rumput sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen satu, ya, ular sebagai konsumen tingkat 2, ya, elang sebagai konsumen puncak, ya, jamur sebagai pengurai. iya. Atau di komposer bagus. Beri tepuk tangan kelompok C. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok C. Bunda mau tanya kelompok A terlebih dahulu. Nah, kelompok A. Dalam rantai makanan, produsen itu ditempati oleh apa kira-kira? Tumbuhan, betul, pintar. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Dari kelompok A dan kelompok B, perhatikan C dan D yang berbeda ekosistem. Jadi kelompok A dan B tadi mempresentasikan ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton sebagai produsen. Lalu ikan kecil sebagai konsumen satu. Anjing laut sebagai konsumen 2. Hiu sebagai konsumen puncak. Bakteri sebagai pengurai. Seperti itu ya. Jadi peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi itu disebut rantai makanan. Sekarang paham? Kalau paham, Bunda akan bagikan tugas. Soal tugas. Kerjakanlah. Waktunya kira-kira Bunda kasih waktu 15 menit. Bisa? Bisa? Berarti nanti di pukul 8:50 sudah selesai. Bisa? Ya. Ini bukan kelompok. Individu. Ya, perhatikan itu. Ditulis namanya, kelasnya, lalu tanggal hari ini. Rapi-rapi ya. Gak usah cepet-cepet nanti nggak terbaca. Apa saja yang kita pelajari hari ini berarti? 1. Rantai makanan. Rantai makanan. 2. Rantai makanan. Lalu yang kedua kita bahas tentang apa? Apa? Dalam rantai makanan tadi peranannya tadi? Produsen. Betul, Ica. Lalu? Konsumen 1. Lalu yang terakhir? Konsumen puncak dan diuraikan oleh jamur atau pengurai. Senangkah kalian belajar hari ini? Senang banget karena bisa bermain pakai laptop ya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem untuk mendapatkan energi. Jadi ada transfer energi, transfer tenaga. Energi itu adalah tenaga. Makanan dari tumbuhan ke herbivore,
transfer energi lagi ke karnivor, karnivor transfer energi lagi ke karnivor dan omnivor. Dan terakhir, konsumen puncak itu hanya bisa punah apabila diburu manusia atau mati karena bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur akan membusuk, lalu menjadi pupuk, menjadi humus, memberi pupuk pada tumbuhan supaya tumbuhan tetap hidup sehingga ekosistem dan rantai makanan akan berjalan terus-menerus. Untuk materi yang akan datang, ya, kita akan membahas tentang jaring makanan, ya, masih berhubungan dengan rantai makanan, tetapi akan lebih banyak lagi rantai makanan yang akan kita gabungkan, banyak rantai makanan di sebuah ekosistem. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bunda tutup pembelajaran hari ini? Paham? Mengerti? Baiklah, kalau paham dan mengerti, Bunda ingin menutup hari ini. Kalau kita belajar selalu diawali doa, kalau selesai setiap pembelajaran akhiri juga dengan doa. Jadi sebelum kalian berganti pembelajarannya dengan pelajaran yang lain, silahkan ketua kelas untuk pimpin rekan kalian semuanya berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kalian dapatkan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa dipakai untuk masa depan kalian yang lebih baik lagi. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai, beri hormat. Good afternoon. You are welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini kalian silakan istirahat dulu sebentar sebelum pergantian pembelajaran ke pelajaran PJOK, ya. Silakan. Terima kasih.